Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua RW 018 yang diwakili oleh Bapak Haji Muhammad Hasim SH. Yang kami hormati Ketua Panitia Pemilihan RW 018 Bapak Kristiono Haryanto beserta jajaran pengurusnya. Yang kami hormati 3 calon RW 018, di antaranya yaitu Bapak Haji Ketut, Bapak Oki Mabruri, dan Bapak Ustadz Abid, serta bapak-bapak, saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini ada sebuah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pengambilan nomor urut calon Ketua RW 018 dan penyampaian visi dan misi calon Ketua RW 018 ini di Perumahan Wahana Pondok Ungu. Hadirin yang berbahagia, mari sama-sama kita mulai acara kita pada malam hari ini dengan membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar, walaupun sedikit gerimis, tapi tidak mengubah semangat kita semua untuk hadir pada pos RW 018 ini. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya yaitu susunan acara pada malam hari itu, yaitu pembukaan. Selanjutnya dilanjutkan dengan sambutan Ketua RW 018 dan lanjutkan dengan sambutan Ketua Panitia Pemilihan RW 018, pengambilan nomor urut calon, pengumuman nomor urut calon, lanjutnya penyampaian visi dan misi oleh calon Ketua RW. Selanjutnya dilanjutkan dengan penjelasan proses pemilihan RW selanjutnya dan ditutup dengan doa. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua RW 018 yang pada malam hari ini diwakilkan langsung oleh Bapak Haji Muhammad Hasim SH. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua RT 01 sampai dengan 10, yang terhormat Ketua Panitia beserta anggota, yang terhormat para kandidat Bapak Haji Ketut Adidharma, Bapak Oki Mabruri, dan Bapak Ahmad Abid. Yang saya hormati seluruh warga Wahana Pondok Ungu yang menyaksikan acara rapat pleno ini baik secara online maupun secara streaming virtual. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas segala rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam acara hajat cukup besar buat kita, yaitu pemilihan Ketua RW 018 periode 2021 hingga 2024. Sholawat teriring salam terucapkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman serba teknologi canggih hingga saat ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya berdiri di sini mewakili Bapak Ketua RW 018 Bapak Purwoto. Beliau mengucapkan mohon maaf atas ketidakhadirannya malam hari ini karena ada kegiatan atau acara atau halangan lah yang tidak bisa dia tinggalkan dan harus pergi ke kampung halaman. Beliau titip salam semoga acara ini berjalan dengan baik. Kami selaku pengurus RW 018 periode sebelumnya atau periode terakhir ini memberikan apresiasi kepada Ketua Panitia Bapak Kristiono yang telah membuat demokrasi di Wahana Pondok Ungu ini berjalan dan terbentuklah pemilihan Ketua RW 018. Segala sesuatu yang akan berjalan setelah rapat pleno ini, kami berharap semua calon bisa berkampanye dengan baik. Kami berharap akan lahir sosok penerus atau yang bisa memecahkan masalah-masalah yang ada di lingkungan Wahana Pondok Ungu ini. Semua pasti berharap. Kami yakin semua para kandidat, Ustadz Abid, Pak Oki Mabruri, Pak Haji Ketut mempunyai tujuan yang sama, memajukan perumahan kita. Mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan dan pesan dari Pak RW. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan dari kami, pengurus RW 018 periode sebelumnya, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Muhammad Hasim SH yang telah memberikan sambutan atas nama Ketua RW 018 Perumahan Wahana Pondok Ungu ini. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Panitia Pemilihan RW 018 Perumahan Wahana Pondok Ungu yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kristiono Haryanto. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua RW 018 Perum Wahana Pondok Ungu beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua RT 1 sampai RT 10 beserta jajarannya. Yang saya banggakan bapak-bapak rekan-rekan saya di kepanitiaan pemilihan Ketua RW 018. Yang saya hormati para kandidat calon RW 018 Bapak Haji Ketut Adi Darmang, Bapak Oki Mabruri, dan Ustadz Abid. Dan yang saya hormati pula bapak-bapak warga Perum Wahana Pondok Ungu, baik yang hadir secara langsung atau yang menyaksikan secara virtual di live streaming YouTube di channel kami di Panitia Pemilihan RW 018. Yang perlu saya sampaikan saat ini, kita sudah masuk ke tahapan di pemilihan calon Ketua RW 18, yaitu tahapan untuk pengambilan nomor urut dari calon Ketua RW 18 yang sementara mencalonkan diri
menjadi bakal calon, dan setelah diverifikasi oleh ketua dan anggota panitia muncul ada 3 nama. Alhamdulillah kita dari panitia sangat-sangat berterima kasih kepada bapak-bapak calon ketua RW 18 yang sudah mau mencalonkan diri menjadi kandidat di pemilihan calon ketua RW 18. Dan berikutnya untuk selanjutnya saya harapkan selama tahapan yang akan dilakukan di pemilihan calon ketua RW mohon dilaksanakan secara tertib dan istilahnya bersaing itu secara positif. Saya tahu dan saya mau semua calon di sini bertujuan sama, yang seperti tadi disampaikan oleh Bapak Haji Hasyim, bertujuan sama, sama-sama ingin membangun dan merubah WPU menjadi lebih baik. Itu yang pasti ada di benak para kandidat, dan itu marilah kita sama-sama sebagai warga yang baik, sebagai warga yang ingin sama-sama membangun WPU, jangan golput. Tetap gunakan hak pilih saudara-saudara semua nanti di tanggal 10 Januari 2021. Sementara untuk DPT mungkin kita mendapatkan DPT di WPU totalnya ada 1905 DPT. Cukup banyak DPT yang ada di WPU, tapi tidak sebanyak yang saya kira, karena harusnya sekitar 2000-an. Itu kurang dari 2000. Tapi alhamdulillah mungkin dengan DPT 1905 orang akan hadir semua mencoblos menggunakan hak pilihnya untuk sama-sama dengan menggunakan 5 menit di bilik suara, tapi menentukan 3 tahun ke depan pembangunan WPU. Makanya mari saya sebagai ketua panitia dan anggota yang ada di kepanitiaan mengharapkan kepada seluruh warga masyarakat Wahana Pondok Ungu menggunakan hak pilihnya, jangan golput. Itu saja. Dan saya sampaikan untuk para kandidat, selanjutnya untuk berkampanye, gunakan kampanye yang bersih, yang mengutamakan visi misi yang positif. Jangan menjelekkan satu dengan yang lain, karena kita di perumahan ini sesama berkeluarga. Keluarga itu sama saja walaupun tetangga. Tetangga itu keluarga paling dekat, ya Pak Haji ya Pak Ustadz. Jadi gunakan hak kampanye saudara-saudara dengan penuh dan dengan adil juga. Nanti akan dibagi untuk jadwal kampanye Pak setelah mendapatkan nomor urut. Kemudian itu saja dari saya selaku ketua panitia. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir di rapat kali ini. Mungkin dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Panitia Pemilihan Ketua RW 018 Perumahan Wahana Pondok Ungu, Bapak Kristiono Haryanto, yang telah menyambut calon kandidat yang ada di depan kita semua ini. Intinya adalah jangan lupa tanggal 10 Januari 2021. Mari sama-sama kita datang ke TPS tercinta kita ini, kantor RW 018. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu pengambilan nomor urut calon Ketua RW 018, dan kami harap kepada ketiga calon untuk maju ke depan. Nanti kita panggil satu persatu untuk mengambil
nomor urut yang ada di meja di tengah ini. Selanjutnya nanti berbaris di depan sini dan dibuka secara bersamaan. Untuk yang pertama, kami mohon kepada Bapak Haji Ketut untuk mengambil 3 nomor yang ada di meja ini. Kepada beliau kami persilakan. Selanjutnya kami harap kepada calon Bapak Oki Mabruri untuk mengambil nomor urut yang ada di meja tengah juga. Dan terakhir kami harap kepada Bapak Ustadz Abid untuk mengambilnya. Sebentar kita sama-sama saksikan. Mohon untuk maju ke depan Bapak-bapak. Hadirin yang berbahagia, inilah 3 calon kandidat WPU Perumahan Wahana Pondok Ungu. Dan mari sama-sama kita saksikan hitungan ketiga. Kami harap untuk membuka nomor yang ada di kertas tersebut. Dibuka talinya ya Bapak-bapak, pelan-pelan. Dibuka talinya pelan-pelan. Sudah siap? Kita hitung 1, 2, 3. Ya, inilah nomor urut yang akan dijadikan oleh calon-calon ketua RW kita. Ya, silakan. Kita dapatkan di antaranya nomor urut 1 dipegang oleh Bapak Oki Mabruri. Nomor urut kedua dipegang oleh Bapak Haji Ketut. Dan nomor urut ketiga dipegang oleh Bapak Ustadz Abid. Inilah nomor urut calon yang akan ditempelkan di kertas suara kita nanti. Terima kasih kepada calon kandidat untuk silakan duduk kembali. Siap, terima kasih Pak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada calon kandidat yang telah mengambil nomor urut peserta yang ada di meja tersebut. Selanjutnya penjelasan visi dan misi. Mari sama-sama kita dengarkan sesuai dengan nomor urut yang calon kandidat dapatkan. Di antaranya nomor pertama yaitu Bapak Oki Mabruri yang akan menyampaikan visi dan misinya sebagai calon ketua RW 018 periode 2021-2023. Kepada beliau kami persilakan. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati RW 018 yang diwakili sekretarisnya. Yang saya hormati RT 01 sampai dengan 010 beserta krunya. Yang saya hormati Ketua Panitia dan para anggotanya, Pak Haji, Pak Ustadz dan bapak-bapak yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Syukur alhamdulillah, segala puji Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita
rahmatnya, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita berkumpul dan bersilaturahmi dalam rangka pengambilan nomor bertujuan untuk selanjutnya pesta demokrasi RW 018 yang akan datang. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, sebelumnya mungkin saya cerita dulu Pak ya. Pada malam hari ini saya bisa berdiri di sini Pak, tentu saja ini berkat dorongan rekan-rekan, teman-teman dan keluarga semuanya Pak. Pada utamanya waktu itu Pak, sebenarnya saya tidak ada keinginan untuk mencalonkan RW 18. Jadi waktu itu saya update status ketika saya berbincang-bincang di Delta Mas Pak dengan Kang Fuad, membahas dengan Kabupaten Bekasi yang rencana nanti Kabupaten Bekasi Utara itu akan makar Pak. Jadi saya berangan-angan ketika itu Kang Fuad bilang saya ke depan akan mau mencalonkan Kabupaten Bekasi. Saya bilang ke Kang Fuad, Kabupaten Bekasi Utara juga mempunyai visi dan misi Pak, sama halnya. Kita Kabupaten Bekasi Utara sudah ada 9 kecamatan, 12 desa. Kita sudah cukup melakukan makar di Kabupaten Bekasi Utara. Nah waktu itu saya update status siap membangun Kabupaten Bekasi Utara Pak. Dan akhirnya saya juga nggak tahu, berkat dukungan teman-teman banyak yang japri Pak ke saya. Waduh, kok calon RW jadinya, saya bilang ini kan. Tapi tidak apa-apa Pak, demi kepentingan kita bersama membangun WPU untuk lebih maju, ayo kita bersama-sama. Karena apa Pak? Membangun WPU ini sebenarnya gampang Pak, gampang-gampang susah. Yang penting kita tinggalkan ego kita, golongan dan pribadi Pak. Jadi ketika kita berbeda pendapat, jangan dibawa-bawa dikerunutkan dengan organisasi. Ini tidak akan jalan. Yang selama ini terjadi sekarang ya saat ini. Kenapa terbengkalai ya seperti ini? Sebenarnya tidak terbengkalai, hanya kurang konsep kedepannya seperti apa yang akan kita bangun dan kita gerakan. Itu saja Pak. Kemudian saya di sini mungkin tak kenal, mungkin tak sayang ya Pak ya. Banyak mungkin yang baru-baru, saya juga ada agak-agak asing sedikit. Mungkin saya perkenalan terlebih dahulu jati diri saya Pak ya, baru saya akan mencapaikan visi dan misi. Nama saya Pak Oki Mabruri. Kemudian saya lahir kebetulan memang di Bekasi sini Pak, dibesarkan. Tapi di Bekasi ini saya baru beradaptasi 5 tahun Pak. Baru ada di Bekasi ini 5 tahun. Selebihnya saya melalang buana karena penugasan di militer, ya akhirnya saya banyak pengalaman tugas di luar. Kemudian mungkin pengalaman tugas saya Pak, saya dibesarkan di militer, di Angkatan Darat. Kemudian saya lulusan secaba PK 2006. Tugas pengalaman saya di militer 2010 saya berangkat penugasan di Univel Pak. Univel itu Unison National Force Lebanon. Waktu itu 2010, visi saya waktu itu perdamaian Pak, di bawah Kolonel Infanteri Dadang. Beliau kemudian dan tim saya, dan saya kemudian bukan di lapangannya sih Pak, hanya administrasi. Jadi saya paham betul konsep administrasi seperti apa. Kemudian 2014 penugasan saya di Kalimantan Timur Pak, Satgas Illegal Logging di wilayah pemerintahan kota dan kabupaten Samarinda di bawah naungan Badan Intelijen Strategis. Kemudian setahun saya Satgas Cirai, saya kembali ke Kalibata, pindah lagi ke Bandung. 2016 balik lagi ke Kodam Jaya. Alhamdulillah saya punya paguyuban putra putri Bekasi Patriot Jayakarta Pak. Sehingga di situ ada naungan bintang 2, saya menghadap beliau. Akhirnya saya minta di wilayah saya Pak, di wilayah Bekasi, karena saya belum pernah yang namanya mencoba dinas di Bekasi, di kelahiran saya. Akhirnya saya dapat, sampai sekarang alhamdulillah saya dinas di Bekasi Kota di unit Intel Kodim Bekasi. Itu Pak ya, jabatan saya Babin Intel. Jadi saya tahu persis pergerakan Kota Bekasi seperti apa, ada konsepnya sama saya. Itu Pak ya. Ya mudah-mudahan untuk membangun WPU demi kepentingan bersama, ayo mari kita bangun Pak. Buat kemajuan kita bersama, ya saya siap meninggalkan golongan individu saya buat ke depan sosial, buat lingkungan. Itu mungkin jati diri saya Pak ya. Kemudian visi dan misi saya. Visi dan misi saya tidak banyak Pak, hanya 2 sebenarnya. Tetapi di dalam satu konsep, saya hanya mengedepankan 5
program saya yang harus ketika nanti saya memang harus diamanahkan, saya akan bangun 5 konsep ini ke depannya, Pak. Nah, pertama adalah saya akan meningkatkan dan memelihara silaturahmi antar warga, kerukunan, kemudian saling menghormati dan hidup selaras antar warga, antar tetangga, sehingga dengan demikian kita akan terjalin terwujudnya suatu tatanan hidup masyarakat yang pertama adalah beriman, bertakwa dan berakhlak. Ini konsep saya yang pertama. Yang kedua adalah adil dan bermartabat. Yang ketiga, masalah kebersihan dan kedamaian. Yang keempat, nyaman dan aman. Yang kelima adalah kesejahteraan bagi warga lingkungan Wahana Pondok Ungu ini. Itu yang saya akan kedepankan, Pak. Konsep saya ada 2 poin. Yang pertama, 1 poin diisi dengan 5 konsep yang saya akan kedepankan dan saya akan dorongkan program saya. Dan yang terakhir, yang kedua, poin daripada inti, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya ketika dia akan diamanahkan tentang program administrasi keuangan RW 18 secara transparan dan akuntabel. Ya, Pak ya. Jadi keuangan ini juga demi kemajuan kita, Pak. Kalau kita organisasi tidak ada uang, mustahil kita akan maju, Pak. Coba ya. Jadi harus butuh uang juga dan butuh proses pengalaman. Di dalam konsep yang pertama saya kembali lagi, Pak, di dalam 5 poin. Yang pertama adalah beriman, bertakwa dan berakhlak. Nah, konsep saya ke depan apa, Pak? Saya akan bekerja sama dengan DKM. Nanti saya akan bekerja sama dengan pengurus DKM, bahwasanya nanti tentu saja bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ingin Wahana Pondok Ungu itu beriman dan berakal, sehat dan berbudi pekerti luhur yang luhur, Pak. Ya, Pak ya. Pasti semuanya kita ini ingin mempunyai iman, ya kan, berakhlak, ya kan. Tujuannya apa, Pak? Biar Perum Wahana Pondok Ungu ini ke depan aman, nyaman dan damai. Itu, Pak. Konsep saya apa? Saya akan membuat pengajian bulanan, Pak. Konsep yang pertama, saya akan membuat konsep pengajian bulanan antar blok. Entah itu nanti pengajian diisi oleh ustadz ataupun yasinan bersama. Bulan pertama misalkan contoh di blok A, bulan selanjutnya blok B dan selanjutnya. Jadi secara bergantian kita nanti tempat bisa di pasos maupun di rumah. Silakan nanti kita berkoordinasi lagi ketika nanti sudah ada penunjukan RW yang selanjutnya, Pak ya. Tapi konsep saya yang pertama itu, Pak. Kemudian yang kedua, masalah adil dan beradab, masalah adil dan bermartabat. Nah, bapak-bapak mungkin semuanya di kerjaan maupun di perusahaannya pasti ingin memiliki pimpinan organisasi yang adil dan beradab maupun bermartabat. Ya, caranya seperti apa, Pak? Setiap saya ada gagasan dan konsep ke depan, saya tidak akan mengepentingkan ego saya sendiri. Pasti yang saya akan kepentingkan semua kepengurusan kita kumpul, bermusyawarah dan bermufakat, sehingga tidak ada salah satu yang dianaktirikan maupun diuntungkan. Jadi semuanya harus adil. Nah, pimpinan ketika harus mengambil ucapan, harus menentukan konsep, harus berbijak, adil dan bermartabat. Itu konsep saya yang kedua. Yang ketiga apa, Pak? Masalah yang menjadi trending topik sekarang adalah kebersihan. Ini, Pak, siapa yang bisa memecah belahkan konsep ini, Pak? Dari dulu sampai sekarang masih aja sampah, ya kan, Pak? Nah, konsep yang pertama ketika saya audiens ke warga nanya, masalah yang pertama sekarang yang jadi trending topik itu sampah, Pak, sebenarnya. Sampah. Makanya nanti ketika saya diamanahkan, saya akan panggil pengelola, kita duduk bareng di sini, Pak. Kita panggil kepala desa, Bimaspol, Babinsa. Seperti apa MOU-nya? Kalau memang dia tidak bisa, kita yang memberikan income kita cut, Pak. Jangan takut dia putra daerah, kita juga putra Wahana Pondok Ungu. Betul nggak, Pak? Itu yang pertama. Masalah kebersihan. Nah, sebelum masalah menyangkut kebersihan, kita juga kalau kita lihat dari sekarang bapak-bapak, mulai dari depan sampai belakang, kayaknya konsep daripada wadah kebersihan ini, tempat sampah bermacam-macam aneka ragam. Nah, ke depan saya akan konsep mungkin akan buat pengadaan, Pak. Pengadaan sehingga ketika kita masuk dari depan gerbang wahana sampai belakang itu sama rata sama semua, Pak. Jadi sejajar, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, semua sama. Itu, Pak ya. Itu konsep saya yang ketiga, Pak. Kemudian konsep saya yang keempat, ya ini juga yang menjadi trending topik nilai tingkat kedua, Pak.
masalah kenyamanan dan keamanan. Nah, tadi yang pertama sampah, yang kedua masalah kenyamanan dan keamanan. Bapak-bapak tahu semua tentang lingkungan kita, keamanannya kurang, Pak. Kenapa saya bilang keamanannya kurang? Mau dirombak sistem seperti apapun akan terjadi seperti hal yang sama. Oleh karena itu yang kita rombak konsep saya ke depan apa, Pak? Kenyamanan. Kenyamanannya apa, Pak? Depan gerbang kita masih banyak yang melalang buana siapapun masuk. Konsep saya ke depan, saya akan bikin gapura depan, Pak. Konsep saya akan bikin gapura depan sehingga kenyamanannya dulu, Pak. Kalau sudah nyaman, otomatis keamanan akan ikut. Seperti air di dalam sungai, Pak. Akan ikut jalan terus. Yang pertama konsep saya itu, Pak. Masalah gapura depan saya akan konsepkan. Saya akan bikin RAB seringan mungkin, tapi desainnya bagus. Seperti rumahan LST itu, Pak. Itu konsep saya. Kemudian yang terakhir masalah kesejahteraan. Nah ini, Pak, masalah kesejahteraan nggak mungkin RW 018 mengasih income, mengasih duit ke warga, sedangkan kita sendiri buat sosial. Ya, Pak ya. Kita berpikir sekarang, Pak, di zaman sekarang ini pekerjaan susah. Dampak daripada Covid kemarin kalau Bapak-bapak lihat sangat-sangat drastis, Pak. Mulai dari lahan pekerjaan, banyak yang dipekerjakan di rumah, banyak yang PHK, adik-adik kita tidak sekolah. Nah ini dampaknya, Pak. Ke depan saya sekarang sedang bangun sistem online, Pak. Berjualan online, siapapun yang bisa bergabung ayo sama saya. Tanpa modal, tanpa biaya kita bisa mendapatkan income yang sama. Sekarang yang di WPU yang saya sedang bangun baru 11 remaja, Pak. 11 remaja ini sudah menjadi leader saya yang saat ini berjualan lumayan omsetnya, Pak. Sehari bisa 100 sampai 150 kali dikalikan 30 hari berapa omset dia? Lebih daripada buruh, Pak. Nah ini konsep saya ke depan, Pak. Jadi saya sekarang sudah membangun Lazada dan online itu, Shopee. Bapak-bapak mungkin yang punya Lazada sedang buka, itu ada toko kami dengan remaja-remaja namanya Okishop, Pak. Itu hanya pak fiktif aja, Pak. Ulasan fiktif, tetapi di situ omset kita langsung meningkat, ada yang jual, ada yang beli gitu, Pak. Pemasukan. Bapak-bapak tidak usah takut, bisnis ini bohong. Produk sudah disiapin, mentor sudah disiapin. Bapak-bapak hanya ikut bergabung. Kita bisa mengembangkan kota WPU ini, Pak. Kenapa? Dengan setaranya tingkat perekonomian di WPU, saya kira ke depan kita bisa apa aja, Pak. Mungkin membangun jalan, atau misalnya pengadaan ambulan, atau pengadaan pemakaman. Nah dari situ, Pak, kalau kita sekarang ini kita pengadaan terus, yang lama kita dikomplain sama warga. Betul nggak, Pak? Nah, oleh karena itu tujuannya apa saya membangun sistem bisnis ini, Pak? Buat memberdayakan sama rata perekonomian kita, Pak. Kalau perekonomian kita sudah sama rata, saya yakin, Pak, besok kita pengadaan ambulan, iuran yuk 20.000 per kakak, saya yakin dibayar, Pak. Tapi manakala kita nggak ada uang, pemasukan, ya kan, sekarang kerja di WFH, saya yakin akan sulit juga. Itu, Pak, yang saat ini terjadi sampai dengan sekarang kita belum ada memadai sarana. Kemudian yang masalah sekolah, Pak. Sekolah kemarin saya sudah berbincang dengan Komisi 2 Dewan Bakti Sakti. Nah, dia rencana ke depan akan memperjuangkan sekolah kita yang ada di depan. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Sebelum terrealisasi silakan aja Pak RT dimanfaatin buat sarana olahraga, ya, demi kepentingan masyarakat kita banyak mencari kebugaran dan kesehatan. Itu, Pak, ya. Mungkin poin ini, Pak, yang saya akan kedepankan. Nah, satu lagi nih, Pak, terakhir, masalah danau belakang, Pak. Saya mengajak kepada bapak-bapak semua, siapapun nanti yang terpilih, Pak, danau belakang ini harus kita manfaatin, Pak. Kalau kita tidak manfaatin, saya kira ini ke depan bakal akan dijual dan dikelola dibangun perumahan lagi, Pak. Nah, siapapun nanti yang bakal terpilih, saya hanya pesan itu, Pak Haji, Ustadz, danau belakang, Pak, harus kita ajukan mungkin apa, semacam apa. Kemarin sih saya sudah konsep bahwasanya itu danau, kalau kita buang limbahnya agak sulit, Pak. Mungkin nanti dipecah dua, Pak. Itu berbentuk L, kita kerucut dengan bambu. Nah, limbahnya ini kita tumpuk di situ. Mungkin itu kita bisa bergotong royong. Karena apa? Itu wadah kita salah satu, Pak. Kalau itu mampet dan penuh, saya yakin wahana ke depan akan banjir, Pak. Yang sekarang terjadi aja sudah beberapa kali kita ikut kebanjiran, Pak, ya. Kasihan rekan-rekan kita kayak Haji Asim kemarin ngangkut
tempat tidurnya Pak, sampai dia tidur di atas mobil, kata cerita sama saya kan gitu Pak ya. Kasihan Pak, makanya ke depan nanti jangan sampai seperti itu lagi Pak. Kita konsep danau belakang kita Pak ya. Kemudian juga kemarin saya sudah ngomong berbincang-bincang dengan perumahan Pak. Kalau kita mau, kita bisa membuat bak sampah Pak, bank sampah. Wadahnya sudah disiapkan, itu kebetulan masih tanah WPU yang ujung danau itu Pak. Kalau mau, kita bikin bak sampah buat penampungan. Sedemikian rupa agar itu tidak bau dan hanya sebatas transmigrasi saja setempat, langsung ambil ke UPTD itu. Ya makanya ke depan intinya Pak, di dalam organisasi saya mengajak kepada bapak-bapak semua, tinggalkan ego Pak, hilangkan perbedaan pendapat. Karena kita sudah capek Pak, di pekerjaan kita berbeda pendapat, di rumah, di organisasi berbeda pendapat Pak. Pasti capek Pak. Contoh aja Pak, tangan kanan sama tangan kiri beda nggak Pak? Beda Pak. Tapi kenapa dia sependapat? Dia garuk Pak nih, gatel, tapi otomatis garuk sendiri Pak. Secara nggak langsung disuruh dia garuk sendiri. Nah itulah, kita bercontoh dengan tangan kanan dan tangan kiri kita Pak. Jadi organisasi kalau pengen maju, hilangkan pendapat, berbeda pendapat. Boleh berbeda pendapat, asalkan satu tujuan Pak. Tapi kalau udah alurnya muter berbeda tujuan, itu yang merusak organisasi. Itu Pak ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada calon Ketua RW 018 dengan nomor urut 1, yaitu Bapak Oki Mabruri, yang telah menyampaikan visi dan misinya. Tadi kita sudah dengarkan ada 5 konsep yang akan dijalankan oleh nomor urut 1. Di antaranya adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, adil dan bermartabat, kebersihan, keamanan dan kenyamanan, dan terakhir adalah kesejahteraan untuk warga Wahana Pondok Ungu ini. Sekali lagi kita beri surplus untuk nomor urut 1. Mudah-mudahan bisa menjalankan visi dan misinya jika terpilih nanti di tanggal 10 Januari. Selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan visi dan misi calon nomor urut kedua yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Haji Ketut. Kepada beliau kami persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih sama pengurus RW. Jadi saya bicara singkat aja Pak. Jadi saya tidak mau neko-neko. Jawab saya cuman 5 kata. Jawab saya, warga Pondok Ungu walaupun non muslim atau muslim harus aku. Jawab saya itu. Karena di WPU ini, di masjid tidak ada ambulan. Jawab saya sebelumnya, minta maaf. Kalau saya jadi, saya akan kasih ambulan untuk warga WPU. Walaupun non muslim atau muslim sama aja, kita orang saudara. Jawab saya gitu. Kedua, kebersihan solokan. Ketiga, security. Keempat, sampah. Jawab saya itu aja. Jadi saya dipercaya, alhamdulillah, terima kasih banyak sebelumnya pada maksudnya warga WPU. Alhamdulillah. Insya Allah saya jawab pasti. Jawab saya gitu. Jawab saya. Jadi saya singkat aja bicaranya. Alhamdulillah pasti saya dipercaya sama jawab pasti. Sebenarnya minta maaf. Kedua, saya melihat saluran solokan. Tiap hari saya bersihkan Pak. Saya tanpa orang lain.
boleh cek di rumah saya dari ujung ke ujung. Saya jawab, kok taruh di sini Pak Haji sampahnya? Saya kasih contoh. Karena kalau dia banjir, rumah dia sendiri yang kena. Rumah aku lebih-lebih, kan gitu. Jadi kita semuanya bukan kita cari keributan. Kita semua ini maksudnya ya kita orang saudara, bukan musuh. Walaupun mau suku apa, itu saudara. Karena kita tinggal di sini. Gitu. Jawab saya gitu. Kalau saya salah omong, otomatis saya minta maaf. Jawab saya, ambulan, solokan, sampah, security, pasti saya bisa. Saya akan jadikan satu. Jawab saya gitu. Saya tidak peduli. Jawab saya gitu. Jadi istilahnya alhamdulillah saya diterima dengan baik di malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Ketut yang telah menyampaikan visi dan misinya. Di antaranya adalah ambulan untuk warga perumahan Wahana Pondok Ungu. Selanjutnya kebersihan selokan. Subhanallah, beliau selalu menjaga kebersihan selokan untuk lingkungannya. Selanjutnya adalah sampah dan terakhir security. Demikianlah visi dan misi yang disampaikan oleh calon nomor urut 2, yaitu Bapak Haji Ketut. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya calon kandidat terakhir yang tak asing lagi bagi kita semua, kepada Bapak Ustadz Abid kami persilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para ketua RT 1 sampai dengan 10 yang ada di lingkungan RW 18, dan yang sama-sama kita hormati jajaran panitia pemilihan RW, pemilihan ketua RW yang baru di tahun 2021, 2024 atau 2023? 2024, ya, salah setting. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah wa syukrillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama hadir bersama di sini untuk merumuskan ke depan, ya, ke depan ila akhir kiamah, bagaimana WPU ke depannya. Itu tergantung kita semua di sini. Dan mudah-mudahan apa yang kita rencanakan malam hari ini mudah-mudahan mendapatkan ridho dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin yang saya hormati, sebelum saya memaparkan visi dan misi saya ingin menyampaikan sedikit, ya. Tadi seperti yang Pak Oki sampaikan, tak kenal maka tak sayang. Ya mungkin kalau yang warga lama, warga blok A sampai dengan D, itu warga stok lama yang udah kenal saya. Tetapi warga yang ada di depan seperti blok A dan blok C mungkin belum ada yang kenal saya. Saya ya memang sering tampil di acara keagamaan, mungkin bapak-bapak sudah tahu. Saya adalah Ahmad Abid. Saya asli Penggarutan, Tarumajaya. Beda orang seberang, ya, seberang kali doang. Saya asli Penggarutan dan saya masuk ke WPU September 2012. Bentuknya masih seperti hutan WPU ini. Belum ada listrik, belum ada air dan sebagainya. Saya sudah masuk WPU.
Kondisi listrik belum ada. Saya minta sama petugas PLN, tolong nyalakan, besok saya mau masuk. Itu bulan September 2012. Pada saat itu saya mulai merumuskan pembentukan RT, RW, dan alhamdulillah sekarang RT sudah ada 10. Itu sekilas tentang WPU. Saya masuk sini masih bentuk hutan, belum dicor seperti sekarang. Ya, beli air lewat sana, dan saya minta air sama saudara saya yang ada di pulau. Nenteng air pakai drigen. Kenapa? Listrik yang ada yang saya ambil dari kampung sebelah, ya sepanjang-panjangnya kabel itu tidak mendukung voltase untuk mengangkat setrum air, mesin air. Saya sudah masuk sini, ya. Tapi alhamdulillah ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, WPU begitu pesat perkembangannya, masih di bawah 10 tahun sudah maju seperti sekarang. Maju dalam arti penduduknya pesat, tetapi peningkatan dari segi organisasi menurut saya tidak ada perkembangan yang sangat signifikan. Kenapa? Hanya bentuk RT-nya yang bertambah, tetapi baru ini yang kedua, dan saya juga mencalonkan ini yang kedua RW. Ya. RW yang pertama saya bentuk awal setelah 1 bulan kurang lebih, saya bentuk RT. Setelah bentuk RT 1 sampai dengan 4, lalu lurah waktu itu Pak Haji Junet menyarankan agar dibentuk RW, maka dibentuklah RW, dan saya juga sempat menjadi calon pada saat itu. Nah, karena saya menjabat pada saat itu sebagai ketua DKM, akhirnya saya lebih fokuskan untuk di masjid. Untuk pengurusan RW saya lepas. Yang sebelumnya ada RW yang mengundurkan diri sebelum menerima SK. Saya ditunjuk untuk maju kepada sebagai ketua RW, tapi karena saya lebih memberatkan posisi saya pada saat itu sebagai ketua DKM, akhirnya saya pilih untuk fokus di DKM atau di masjid. Tapi sekarang saya terpanggil. Sebenarnya saya ini mendadak, Pak. Mendadak, hanya saya mengkonsep ini, ya, mengkonsep visi dan misi dan program-program ini saya hanya 1 malam. Detik-detik terakhir bisa ditanyakan kepada panitia, saya pendaftar paling terakhir. Entah kenapa saya merasa terpanggil, ya, terpanggil. Saya takutnya seperti tahun kemarin, seharusnya ini kan kegiatan seperti ini udah ketiga kali, ya, cuma baru 2 kali. Yang kemarin hanya sebatas lempar begitu aja pemilihan RW, tidak seperti ini, dan tidak seperti yang pertama kali saya selenggarakan pada saat itu. Makanya saya khawatir tidak adanya orang yang bersedia maju sebagai RW. Kenapa? Banyak sekali lika-likunya, banyak sekali tidak kuat mental, terutama untuk istri-istri kita. Pengurus yang mungkin RT yang sudah mengalami pasti banyak sekali suka dukanya sebagai pengurus di WPU ini. Memang WPU ini sangat menurut saya aneh tapi nyata. Kenapa sih bilang aneh tapi nyata? Sedikit saya cerita. Waktu saya bentuk sebelum ada RT dan RW, saya bentuk paguyuban namanya Forum Silaturahmi Warga WPU, yang ada pada saat itu hanya Blok C dan Blok D. Saya bentuk paguyuban. Itu bola pengurusan nggak jauh dari saya, Pak Supri dan Pak Suki pada saat itu. Kemudian di DKM begitu juga. RW saya juga, saya dan Pak Supri nggak pernah muter itu ke tempat yang lain, itu bola pengurusan. Seakan-akan tidak ada lagi orang di WPU. Kenapa? Karena takut dengan omongan yang tidak enak, omongan begini begitu sebagai pengurus, baik itu RT maupun sebagai pengurus RW. Nah, saya memberanikan diri, terpanggil untuk kembali melanjutkan konsep yang pertama saya konsep, diantaranya yaitu demi kemajuan lingkungan Wahana Pondok Ungu, lingkungan RW 18 ini menjadi lingkungan idaman.
Idaman itu adalah merupakan visi saya. Idaman itu warga yang beriman atau religius. Kemudian D-nya itu lingkungan yang damai. Kemudian A-nya aman. Kemudian M-nya madani. A-nya asri. Dan yang terakhir adalah lingkungan yang nyaman untuk menjadi tempat tinggal kita bersama di WPU ini. Namun hadirnya saya di sini bukan berarti, dan saya tidak meminta dukungan ya, tidak mendukungkan untuk dimenangkan. Cuma ayo sama-sama kita dukung siapapun yang terpilih nanti yang dipercayakan memimpin WPU. Ayo sama-sama kita dukung. Saya atau Pak Aki dan atau Pak Haji Ketut yang nanti akan terpilih, sama-sama kita dukung untuk kemajuan WPU. Dan saya tidak mohon di sini untuk didukung, tidak. Mari kita dukung siapapun pemimpinnya, siapapun yang akan terpilih sebagai ketua RW kita. Mari sama-sama kita dukung untuk kemajuan lingkungan WPU ini. Jangan sampai seperti adanya kemunduran, bukannya kemajuan di lingkungan WPU ini. Tapi RW-nya banyak, tetapi orang-orang yang bergerak di lingkungan ini sangat sedikit. Kenapa? Karena takut masuk organisasi di WPU ini. Apalagi istrinya yang galak. Ya. Baik Bapak-bapak sekalian, ya. Kembali saya sampaikan, kalau profil saya adalah sebagai pengajar. Saya mengajar mulai saya kelas 2 SMA. Ya. Saya mengajar di 3 bidang. Pertama agama, kemudian yang kedua saya mengajar bidang bahasa Inggris, dan yang ketiga saya bidang komputer. Saya mengajar dari kelas 2 SMA tahun 97 saya sudah mengajar, dan sampai saat ini saya masih mengajar di 3 bidang ini. Jadi keseharian saya adalah mengajar. Namun demi terselenggaranya, demi tercapainya, demi terwujudnya program-program kerja yang nanti saya akan jalankan, kalau memang amanah ini dibebankan atau kepada saya jatuhnya, insya Allah semua program-program kerja yang nanti saya akan sampaikan, saya berusaha untuk bisa merealisasikannya demi kemajuan WPU. Di antaranya tadi visi saya adalah menjadikan lingkungan WPU yang idaman. Misi saya, mohon maaf, saya lain dari yang pertama. Tadi saya bilang saya mendadak, jadi belum hafal seperti Pak Oki. Ya. Yang pertama, saya ingin meningkatkan dan memelihara kerukunan, silaturahmi antar warga WPU, karena di WPU ini kita adalah warga sesama WPU yang datang dari berbagai suku dan agama. Kita harus sama-sama harmonis hidup di lingkungan WPU ini, meskipun kita beda agama, beda ras dan sebagainya, kita harus hidup rukun. Karena Islam pun mengajarkan kita untuk saling hidup rukun, tidak memilih atau memihak dan melihat orang dari latar belakangnya. Kita sama-sama ayo hidup rukun di lingkungan WPU ini agar terciptanya lingkungan yang nyaman. Kemudian insya Allah kita akan sama-sama menciptakan lingkungan yang religius, harmonis, aman, asri dan nyaman. Kemudian saya ingin mengoptimalkan semangat kerja struktural organisasi yang ada lingkungan WPU, yang selama ini hanya yang kelihatannya itu yang kerja ketua RW-nya yang kelihatan, potong rumput ya RW, pogging ya RW. Jadi organisasinya tidak berjalan semaksimal mungkin. Kemudian insya Allah untuk RW yang ke depan, jika itu jatuhnya amanat ini kepada saya, akan memberikan pelayanan kepada masyarakat bersentral di sekretariatan RW ini. Jadi tidak ada
mengurus surat KTP dan sebagainya itu di rumah. Kita jadikan ini, kita hidupkan sekretariatan ini menjadi sekretariatan RW yang hanya bisa diramaikan sifatnya musiman, mingguan, bulanan, atau akhir tahunan seperti sekarang ini, seperti kuburan. Ya, kita optimalkan sekretariatan. Jadi semua kegiatan kebutuhan pelayanan masyarakat di lingkungan di kantor ini. Ya, karena mubazir kalau seandainya kita tidak optimalkan, kita hidupkan sekretariatan RW. Boleh datang ke rumah, tapi sebatas untuk konfirmasi, Pak, saya mau mengirim, ya udah nanti ke kantor aja. Saya pengen seperti itu ke depannya. Kemudian juga insya Allah akan mengelola keuangan atau administrasi secara amanah, transparan, dan akuntabel. Itu merupakan visi dan misi saya. Kemudian perlu juga saya sampaikan, insya Allah meskipun secara ekonomi mungkin ya saya tidak mampu untuk menjalankan program-program kerja saya nanti. Saya akan berusaha memberdayakan masyarakat, memberdayakan orang-orang yang ada di WPU ini. Saya rasa banyak orang yang berjiwa sosial. Saya rasa banyak orang yang mampu membantu melengkapi fasilitas yang ada di lingkungan WPU ini. Saya pasti itu ada, cuma kita harus mencari orang-orangnya. Secara pribadi saya tidak bisa mengadakan peralatan atau fasilitas yang ada di sekretariatan RW, tapi dengan mencari dan berusaha menemukan orang-orang yang bersedia membantu program ini demi kemajuan WPU. Insya Allah saya akan berusaha, di mana dalam 100 hari kerja nanti saya akan menata ulang jalan utama kita dari gerbang utama depan itu sebenarnya ada di antara blok E dan blok D3. Itu jalur utama. Dan itu harus terpasang semua lampu-lampu penerangan yang terang. Itu nanti yang insya Allah saya wujudkan. Saya akan coba berupaya untuk menata ulang jalan yang ada di lingkungan WPU ini. Kemudian juga dalam 100 hari kerja saya nanti menata kelola kembali masalah kebersihan. Ya seperti saya disampaikan tadi Pak Oki, memang ini lagi viral. Ya, sampah depan rumah saya aja Pak ada 2 karung, belum ada yang ngambil. Saya bilang sama istri, ini orangnya nggak tahu kemana, pulang kampung kali. Ya, sampah sudah menumpuk. Saya bilang mungkin baru diangkat kalau RW-nya udah ganti atau pengurus sampahnya udah ganti. Saya bilang sama istri saya begitu. Ya, ini PR kita bersama. Siapapun yang menjadi ketua RW, ayo sama-sama kita bangun lingkungan perumahan wahana Pondok Ungu ini. Ya, kebersihan. Jadi akan ditata kelola. Kita akan bekerja sama dengan Dinas Kebersihan yang ada di Kabupaten Bekasi. Memang Kabupaten Bekasi ini dinas kebersihannya sangat menyedihkan, lain dengan Dinas Kota Bekasi. Kenapa Dinas Kabupaten Bekasi dinas kebersihannya sangat minim? Karena di Bekasi ini, di kabupaten ini banyak sekali lahan kosong. Jadi orang sambil kerja lempar sampah. Ya. Lahan kosong. Jadi dinas kebersihan buat apa fungsinya, mungkin seperti itu. Lain dengan dinas kota yang Kota Bekasi, lahan kosong masih sedikit. Kalaupun dia buang sampah paling di depan rumah orang. Makanya dinas kebersihan kota lebih tertib, lebih disiplin, dan lebih lebih ketat dibandingkan Kabupaten Bekasi. Bapak bisa saksikan, kita keluar ke arah Bogor, Kampung Bogor, itu udah berapa kali dipagar, berapa kali pasang spanduk sama Lurah Setia Asih, tetap aja sampah kumpul. Kenapa? Lahan kosong, nggak ada orangnya. Tulisan doang, ya namanya orang Indonesia. Ya, orang Indonesia. Kalau udah dijaurokin orang, baru dia. Nah itu. Jadi nanti insya Allah kita akan kelola menata ulang
masalah sampah di lingkungan kita ini. Kemudian juga sama seperti yang Pak Haji sampaikan tadi, Pak Haji Ketut, saya akan berupaya adanya ambulan. Sedih sampai saat ini ambulan belum punya. Selalu minjam ke Pondok Umur Mai, Pak. Kebetulan saya yang selalu bertemu dengan ambulan dan kuburan. Ya, saya selalu ketemu kuburan dan ambulan. Itu kenapa? Karena ya sedihnya belum punya, kita pinjam terus. Akhirnya kenapa? Akhirnya memberatkan keluarga duka. Kalau orangnya ekonominya bagus, tapi kalau orang-orang yang susah ekonominya seperti sekarang ini, kedapatan musibah meninggal anggota keluarganya, kan kasihan. Saya yang posisinya ada di situ serba salah. Saya nggak ngomong biaya, nggak jalan. Ngomong biaya juga keadaan seperti itu. Tapi mudah-mudahan siapapun ya, seperti yang sudah disampaikan oleh calon pertama dan kedua, insya Allah WPU punya ambulan. Kalau saya pribadi, saya akan berusaha mencari orang yang siap membantu memuluskan, melancarkan adanya ambulan ini. Meskipun misalkan Pak Oki yang jadi RW-nya, mungkin Pak Haji tetap menjadi donatur untuk ambulan. Kemudian juga Pak, di sini saya akan sudah membuat program kerja saya. Kalau memang ketua RW itu amanahnya jatuh kepada saya akan menata ulang kembali yang pertama di bidang sosial kematian. Ya, sosial kematian. Pertama berupaya adanya mobil ambulan yang tadi saya sampaikan. Kemudian berupaya adanya lahan pemakaman warga WPU, baik muslim maupun non muslim, dan ini sudah saya konsep sebelum ada RT dan RW di lingkungan WPU. Pada saat itu saya sudah ngobrol dengan lurah setempat, Pak Haji Junet, pada saat itu mantan lurah. Kemudian berupaya adanya bantuan sosial, dana santunan, ya, dana santunan dari kas RW, tetapi dananya kita ambil dari donatur, subsidi silang, ya, subsidi silang, untuk membantu orang-orang yang ada mengalami kesulitan dalam ekonomi. Jadi tidak dari kita untuk kita, tapi kita mencari lembaga-lembaga atau instansi sosial yang bisa membantu mengcover biaya sosial yang ada di kita. Jadi nanti setiap ada kematian, keluarga dukanya akan mendapatkan santunan, baik itu uang tunai atau sebagainya. Ya, amin ya robbal alamin. Dan untuk kedua, ya, bidang keamanan, ya, bidang keamanan akan kami menata kelola keamanan bekerja sama dengan instansi atau kelembagaan, misalkan Kepolsek dan orang-orang yang ada di militer dan kepolisian yang ada di lingkungan PPU untuk bisa menertibkan lingkungan, menertibkan keamanan di lingkungan kita nanti. Kemudian menata kelola kembali akses masuk dan keluarnya WPU. Seperti yang disampaikan tadi Pak Oki, kita WPU ini gerbangnya masih siapa aja boleh masuk. Orang mau ke sawah masuknya lewat sini, orang mau sawah masuk ke dari situ. Jadi siapapun, padahal dia bukan orang WPU, ya, masih terbuka siapapun yang ada masih begitu mudah, sehingga kita tidak mengenali orang baik ataupun orang jahat, orang yang berniat baik ataupun orang yang tidak berbuat baik, ya. Jadi kita tidak bisa mengenali itu. Kenapa? Security-nya juga tidak standby di posnya, ya. Tidak bisa mengenali ini orang sini bukan, keperluannya apa. Nah, ini sementara ini akses masuk kita sangat mudah, ya. Itu yang kita harus kita kelola bersama nanti, masalah keamanan. Kemudian bidang kebersihan, ya. Tadi kita akan kelola sama-sama masalah sampah.
Kemudian insya Allah ke depan kita akan konsep kerja bakti kebersihan dari RT 1 sampai dengan 10 secara berkala. Kemudian juga mengupayakan adanya fasilitas alat potong rumput yang selama ini saya dengar potong rumput itu tidak semua RT punya. RW ada, tapi tidak semua RT punya. Tapi insya Allah saya berupaya mencari donatur, mencari orang yang jiwa sosialnya tinggi untuk bisa memberikan fasilitas alat potong rumput semua RT punya, tidak hanya RW. Ya. Amin ya robbal alamin. Ya. Jadi mudah-mudahan semua RT punya aset, punya alat potong. Jadi tidak harus minjam ke RW. Kalau minjamnya ke RW, kalau ada kehilangan tanggung jawabnya lempar-lemparan. Tapi kalau udah masing-masing RT punya, ada yang datang ke RW kan RT-nya udah masing-masing punya. Nah, itu insya Allah seperti itu. Demi kelancaran program-program yang ada di RT juga. Jadi di RT atau tingkat RT bisa mengadakan kebersihan secara berkala. Kenapa? Karena sudah punya alat potong rumputnya. Terutama bagi rumah-rumah yang masih kosong, yang belum ada penghuninya, itu rawan rumputnya bala, rumputnya tinggi. Ya. Itu mengundang ular. Mohon maaf, lumayan banyak. Kalau saya lihat. Kemudian bidang kesehatan. Ya. Di bidang kesehatan kita akan optimalkan posyandu. Ya. Posyandu ditambah dengan nanti ada pengobatan gratis khusus untuk orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang secara finansial perlu dibantu. Ya, itu kita optimalkan melalui posyandu yang saat ini sudah ada, lebih kita maksimalkan kembali pelayanannya. Kemudian berupaya adanya fasilitas fogging. Ya, fogging juga perlu, setiap RT punya alat fogging, jangan hanya RW saja yang punya. Jadi kalau setiap RT punya alat fogging bisa mengadakan kontrol kebersihan di lingkungannya masing-masing. Kenapa? Karena sudah punya alatnya. Kemudian di bidang kesekretariatan, ya tadi sudah saya sampaikan, kita akan hidupkan kesekretariatan kita agar lebih hidup suasananya. Nanti saya usahakan ada yang standby minimal seminggu itu 3 kali dalam pengurusan surat-surat seperti KTP dan KK. Semuanya bersentral. Di sini nanti kita akan siapkan komputer, printer dan sebagainya. Ya, untuk memenuhi standar kantor ya, standar kantor. Standar kantor itu harus ada komputer, printer. Komputer untuk apa? Untuk menyimpan berkas-berkas, file-file, data-data kependudukan yang data-data penduduk yang ada di WPU. Setiap kita butuh data sudah ada di hard disk atau di komputer. Tidak harus panitia sibuk lagi, takutnya datanya di si A hilang. Tapi kalau adanya di sekretariatan, insya Allah itu aman. Jadi untuk bicara ke depan, kalau ada pemilihan presiden dan sebagainya sudah ada datanya, tidak harus membongkar ulang, minta lagi kakak. Saya tinggal berapa kali tinggal di sini, udah berapa kali dipintain kakak. Kemana itu yang kemarin? Setiap ganti RT kakak minta lagi beda. Setiap ganti RT 3 kali ganti RT 3 kali minta. Kenapa? Datanya hilang. Seharusnya kalau update wajar, ya mengupdate, memperbaharui data itu wajar. Tapi kalau data-data orang yang lama, saya bilang tadi, saya datang ke WPU itu sebelum ada RT, kenapa dipintain lagi, kemana data-data kemarin? Ya. Ya, kemudian insya Allah kita akan lengkapi semua perlengkapan kesekretariatan RW nanti.
Kemudian di bidang pendaharaan, ya. Di bidang pembendaharaan kita akan menyusun RAB setiap program kerja. Pak, kita akan menyusun RAB sesuai program kerja. Misalkan kita akan mengadakan pembangunan gapura, tentunya kita akan buat RAB-nya. Ya. Kita buat RAB-nya itu setahun sekali dan nanti kita akan postkan sesuai anggarannya masing-masing. Kemudian di bidang tata ruang, ya, bidang tata ruang dan lingkungan, kita akan membangun pintu masuk maupun keluar yang ada di lingkungan WPU ini, yang cuma ada 2, depan dan belakang. Kita akan optimalkan, kita akan perbaiki, kita akan perbaharui, kita akan benahi, dan kita akan optimalkan keamanannya. Dan kemudian di lingkungan juga insya Allah seperti yang Pak Oki sampaikan tadi, tentunya ya baik Pak Haji, Pak Oki dan saya berupaya adanya fasilitas pendidikan di lingkungan kita demi kebutuhan masyarakat WPU. Ya mudah-mudahan tingkat SMP dan sebagainya ada di lingkungan kita. Jadi tidak harus jauh-jauh. Sekarang ini sedih Pak ya, warga WPU kalau nggak punya motor bingung mau sekolah. Kenapa? Karena jauh akses sekolahnya. Tapi insya Allah kalau sekolah sudah ada di sini, orang atau orang tua tidak harus khawatir dan sebagainya untuk sekolah jauh dari lingkungan wahana Pondok Ungu ini. Ya saya tentunya berupaya untuk mencari orang-orang yang bisa membantu, donatur, atau kita bisa mengajukan ke lembaga-lembaga yang terkait dalam dinas pendidikan. Kemudian bidang pemuda dan olahraga, ya, bidang pemuda dan olahraga, kita akan membentuk dan menghidupkan Karang Taruna. Selama ini sampai saat ini belum ada Karang Taruna, ya. Insya Allah kita bentuk dan kita hidupkan, jangan hanya bentuk doang, ya. Kita bentuk dan kita hidupkan, bukan hanya kita bentuk doang. Kalau bentuk doang gampang, ya. Kemudian mengoptimalkan kegiatan Karang Taruna. Tadi saya sampaikan, kita bentuk dan kita optimalkan, kita hidupkan. Kalau bentuk doang semua bisa, tapi yang susah adalah menghidupkan, menjalankan program-program Karang Taruna. Kemudian mengadakan pembinaan dan pelatihan kepada pemuda-pemuda yang ada di WPU ini, remaja khususnya. Pak, kita akan datangkan pembina atau orang-orang yang ahli untuk bisa membina anak-anak remaja kita di lingkungan WPU ini agar terhindar dari narkoba dan dari hal-hal yang negatif lainnya. Itu harapan kita, harus kita bina remaja kita. Kita sebagai orang tua di sini, kita harus memberikan pembinaan kepada anak-anak muda di lingkungan WPU melalui Karang Taruna, dan nanti bekerja sama dengan DKM yang bisa menghadirkan para pemateri yang menyampaikan pembinaan kepada pemuda-pemuda yang ada di lingkungan kita. Kemudian juga berbicara olahraga, meskipun saya tidak hobi olahraga, tapi tentunya semua manusia di sini ada yang punya hobi olahraga, dan kita sebagai RW harus memfasilitasi, yaitu insya Allah kita akan bentuk tim sepak bola anak remaja kita agar kita sama-sama kita hidupkan kegiatan olahraga. Ya tadi saya sampaikan, meskipun saya tidak hobi olahraga, tapi banyak sekali anak-anak remaja kita yang hobinya tidak tersalurkan dengan baik. Ya, di antaranya adalah olahraga. Hobi-hobi yang lainnya juga kita akan upayakan. Hobi misalkan hobi menari, hobi kelatihan dan sebagainya, kita akan datangkan orang-orang yang ahli untuk membina anak-anak kita. Kemudian terakhir, mohon maaf, kita akan mengoptimalkan kegiatan ibu-ibu PKK. Ya, ibu-ibu PKK juga perlu kita dampingi, kita arahkan agar kegiatannya lebih aktif
Di mana-mana ibu-ibu PKK itu banyak pelatihan-pelatihan kursus seperti menjahit, tata boga, tata busana dan sebagainya. Apalagi seperti sekarang ini kita harus latih mereka, terutama yang keluarganya mendapatkan musibah PHK. Kalau ada binaan pelatihan kepada ibu-ibu daripada ngerumpi dan sebagainya, kita adakan pelatihan ya, untuk bisa membuka peluang usaha dengan keterampilan yang kita akan datangkan orang-orang yang ahli bekerja sama dengan dinas-dinas terkait. Dan tentunya semuanya harapan kita bersama, saya sebagai warga, tentunya kita berharap siapapun yang terpilih, siapapun yang akan menjadi RW di lingkungan WPU ini ke depan, ayo sama-sama kita dukung. Jangan hanya dilempari batu doang, tapi maju nggak mau. Itu yang membuat para pengurus jadi frustasi. Bahkan sejarah dulu di Blok C sampai RT mengundurkan diri gara-gara apa? Diteror. RT diteror sama orang, ya tentunya ada juga yang suka dan tidak suka, di dunia itu pasti ada. Pro dan kontra itu pasti ada. Program kerja yang kita buat, program kerja yang kita susun, pasti ada pihak yang merasa dirugikan dan juga ada yang diuntungkan. Pro, kontra, suka dan tidak suka pasti ada. Makanya kita hadapi, bismillah, mari sama-sama kita bangun WPU menjadi lingkungan yang idaman. Mungkin itu saja dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada calon nomor urut 3, yaitu Bapak Ustadz Abid, yang telah menyampaikan visi dan misinya begitu banyak sekali yang akan dikerjakan jika beliau terpilih sebagai ketua RW. Di antaranya adalah menjadikan wahana Pondok Ungu ini menjadi idaman, iman, damai, aman, madani, asri, dan nyaman. Dan program selanjutnya yaitu menciptakan kerukunan di antara warga wahana Pondok Ungu, menciptakan idaman, pelayanan masyarakat, keuangan yang amanah, penerangan jalan utama, kebersihan, ambulan, sosial kematian, dana sosial, keamanan, dan kesehatan perumahan wahana Pondok Ungu ini. Terima kasih kami ucapkan kepada 3 calon ketua RW 018 yang telah menyampaikan visi dan misinya pada malam hari ini. Mudah-mudahan akan dijalankan program-programnya jika mereka terpilih menjadi ketua RW 018 periode 2021 sampai dengan periode 2024. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya yaitu sambutan atas nama panitia, penjelasan tahapan selanjutnya yang akan dijalani oleh calon ketua RW 018 yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kristiono Haryanto. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Saya duduk saja ya. Udah ngantuk. Boleh. Perut saya gede. Untuk bapak-bapak semua, saya
Sudah, tadi dari kandidat sudah menyampaikan semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh ketiga kandidat, baik nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, nanti akan dijalankan apabila, ya tadi kata Pak Haji Ketut, itu semua udah dicatat. Saya juga nyatet sih, walaupun sebatas catatan kosong kan. Istilahnya gini, di luar catatan seperti itu juga kemarin diformulir mungkin bapak-bapak dari kandidat ini sudah menandatangani suatu pernyataan. Mungkin bapak-bapak kandidat, pernyataannya saya simpan. Siapapun yang jadi, itu pernyataan itu akan saya simpan semua. Siapapun yang jadi, suatu saat di kepemimpinan ada yang salah atau yang belok, itu hak warga untuk mengingatkan. Betul? RT-nya nggak bisa ngingetin, warganya bisa ngingetin. Karena apa? Ketua RW yang sekarang, misalkan ketua RW yang terpilih nanti itu dipilih oleh warga. Suara warga adalah suara penuh yang bisa menentukan. Makanya ayo bapak-bapak semua, warga WPU, jangan golput. Datang ke TPS sesuai jadwal nanti kita sampaikan untuk memenuhi haknya menjadi warga, memilih calon yang menurut Anda, yang tadi visi misinya sudah disampaikan, menurut Anda dengan hati nurani, bukan hanura ya Pak, hati nurani Anda itu srek atau cocok, monggo nanti disampaikan. Kemudian saya jelaskan untuk tahapan berikutnya, yaitu tahapan kampanye atau sosialisasi calon ketua RW 18 yang akan dilaksanakan selama 21 hari, 3 minggu, pas 3 minggu. Kebetulan calon kita ada 3. Dari 3 minggu itu kita bagi menjadi 3 bagian. 3 bagian itu disampaikan untuk kampanye bersama dengan mengumpulkan massa. Jadi gini, di minggu pertama saya kasih jadwal ya Pak ya. Di minggu pertama yaitu tanggal 13 sampai dengan tanggal 19 Desember, itu 7 hari berturut-turut akan dilakukan kampanye nomor urut 1. Nomor urut 1 kampanye langsung Pak. Jadi kampanye langsung 3 minggu berkampanye, tapi jatahnya kampanye langsung itu cuma 1 minggu Pak. Tidak, saya sampaikan seperti ini biar tidak terjadi bentrokan. Mempunyai jadwal sendiri Pak. Nah, aman jadinya. Mau keliling, mau bikin spanduk, mau bikin baliho yang gede di depan rumah, mau nomornya ditempel di mobil, monggo Pak. Iya, itu sebagai bentuk kampanye. Jadi mobilnya keliling tempel nomor 1 namanya, nama calon. Itu nggak masalah. Tapi untuk jadwal kampanye mengumpulkan massa itu cuma jatahnya 1 minggu Pak. Tanggal 13 sampai tanggal 19 itu jadwal untuk kampanye calon dengan nomor urut 1, yaitu Bapak Oki Mabruri. Jadi untuk tim sukses silakan dicatat. Mau mengumpulkan massa secara bersama, baik 2 RT atau 3 RT atau per RT silakan. Tapi dengan seizin RT setempat. Seizin RT setempat dan harap memberitahukan ke panitia. Mamanya besok malam Senin mau ada jadwal, beritahukan ke panitia. Nomor telepon terpampang kalau memang tidak bisa ke rumah saya. Kalau ke rumah juga nggak ada kopi Pak. Untuk jadwal yang kedua, di minggu kedua itu tanggal 20 sampai tanggal 26 Desember itu dilakukan kampanye secara umum nomor urut 2 Bapak Haji Ketut Adi Dharma. Silakan. Jadi tanggal 20 sampai tanggal 26 harap dicatat. Untuk nomor urut 3 yaitu Bapak Ustadz Abid,
terjadwal tanggal 27 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari 2021. Itu untuk jadwal kampanye umum calon nomor 3. Nah, tapi di dalam 3 minggu itu bisa menyampaikan visi misi secara live dengan live streaming, monggo. Dengan membuat video, kita nanti dari panitia akan akomodasi, mengirimkan video tutorial atau bagaimana. Kita akan akomodasi, dan tentunya untuk sosialisasi calon, kita akan bikin spanduk, Pak. Dan tidak melarang setiap calon membuat spanduk sendiri dengan nomor dan gambar sesuai dengan yang sudah kita sepakati. Itu, Pak. Jadi dari panitia pasti akan mengakomodasi, mensosialisasikan ke warga dengan bentuk spanduk dan atau video ya. Nanti kita dari tim akan mengupdate ini ya, mengupdate live streaming ini untuk dijadikan satu video dan disebarkan di grup warga. Untuk tata cara kampanye, Pak, tadi yang pertama sudah saya sampaikan, bisa mengumpulkan warga di jadwal yang tadi saya sudah sampaikan, baik paslon nomor 1, nomor 2 atau nomor 3. Itu bisa untuk menghubungi RT masing-masing, minta izin, dan RT-nya juga saya harapkan untuk welcome ya, jangan menolak. Kalaupun ada acara bisa diundur atau bisa dibicarakan dengan paslon tersebut. Jadi kita akomodasi semuanya untuk sosialisasi calon. Jadi kampanye bersama itu mengumpulkan massa tetap dengan melihat protokol kesehatan, Pak, karena pandemi COVID masih terus berjalan. Ini istilahnya pandeminya belum habis, Pak. Jadi tetap kita laksanakan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Yang kedua, untuk pembuatan baliho atau spanduk, silakan monggo dari calon masing-masing membuat baliho atau spanduk dengan gambar dan visi misi yang Anda mau sampaikan ke warga. Mungkin ada pertanyaan dari calon? Saya kasih jadwal, Pak. Tapi kalau memang tidak memakai jadwal tersebut, ya monggo, enggak apa-apa. Siap. Nah, ya itu istilahnya kalau kampanye itu bisa tidak mengumpulkan massa pun tidak. Ya siap. Berarti dari calon masing-masing. Ya. Gini Pak Haji, yang penting gini, mau istilahnya gini Pak Haji, kita harus akomodasi. Misalkan ada salah satu calon yang mau mengumpulkan massa, di situ ada jadwalnya. Yang penting saya udah kasih jadwal dari panitia. Jadwal tersebut mau dipakai atau tidak, itu terserah dari calon sendiri. Ya, ataupun dari calon mau membuat satu video sendiri, tutorial sendiri, dan dikirimkan ke kita panitia, kita akan akomodasi. Kalaupun memang mau bikin spanduk atau baliho, ya monggo. Itu yang penting dari kita panitia sudah menyampaikan ke para calon bahwa kita ada jadwal. Nah, masalah itu nanti dipakai atau tidak jadwalnya tersebut, kita serahkan kembali ke calon masing-masing. Ya. Yap. Spanduk saja, monggo. Jadi spanduk itu akan terpampang selama 3 minggu. Setelah nanti 3 minggu ada masa tenang, spanduk akan saya copot semua, Pak. Ya. Jadi dengan pemberitahuan tentunya. Setelah saya cabut itu, sebelum saya cabut saya pemberitahuan dulu ke masing-masing calon. Soalnya kalau tidak ada pemberitahuan nanti ada miss di situ, Pak. Yap. Ya. Oke. Yap.
Ya, jadi kalau mau dalam 3 minggu itu mau ada orang nongkrong, mau ikut nongkrong, ngobrol nggak masalah Pak Haji. Yang penting kita kasih jadwal 3 minggu, gitu Pak Haji. Ya, ya, monggo. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Untuk kemudian setelah kampanye ada masa tenang 1 minggu, itu untuk masa-masa kita untuk tenang. Jadi segala spanduk semuanya baik video itu kecuali video dari panitia kita akan tetap tayangkan. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan dari paslon, saya sudah cukup sekian ya Pak. Oke, nanti saya kembalikan ke moderator untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kristiono Haryanto yang telah menyampaikan tahapan selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh ketiga calon kita ini, yaitu untuk kampanye nomor urut 1 Bapak Oki dijadwalkan tanggal 13 sampai dengan 19 Desember. Nomor urut 2 untuk Bapak Haji Ketut dijadwalkan tanggal 20 sampai dengan tanggal 26 Desember. Dan nomor urut 3 untuk Bapak Ustadz Abid dijadwalkan tanggal 27 Desember sampai dengan 2 Januari. Itulah waktu kampanye untuk 3 calon kita semua ini, dan mudah-mudahan dapat dimanfaatkan oleh ketiga calon kita ini. Hadirin yang berbahagia, maka selesailah sudah acara kita pada malam hari ini, yang intinya adalah pengambilan nomor urut calon ketua RW 018 dan penyampaian visi dan misi dari ketiga calon tersebut. Hadirin yang berbahagia, mari sama-sama kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kami ucapkan terima kasih banyak yang tak terhingga khusus untuk ketiga calon yang telah hadir pada malam hari ini, dan semua RT 01 sampai dengan RT 010 yang telah hadir pada malam hari ini pula, suka, dan seluruh panitia yang telah menjalin kerjasama sehingga dapat terlaksana acara kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.